Oke, baik Kak. Mohon izin, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di virtual hari ini. Seperti biasa Kak, beserta kegiatan destinasi kita di Pitsuka, Jawa Timur, bersama saya Muhammad Agus Zaki Panahi. Hari ini tanggal 5 November 2024, kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul refleksi aksi nyata pada pertemuan ke-15 dengan durasi 2 jam pembelajaran. Yang kita mulai jam 1, insya Allah nanti selesai pukul 1:30. Bagaimana Kakak kabarnya hari ini? Sehat semuanya Kakak? Alhamdulillah. Kelihatannya kok mulai tahu suaranya habis. Alhamdulillah. Yang P3K angkatan saya juga ada MOC, Pak. Oh, iya. Double. Pak Alfian enggak tahu sudah apa belum? Sudah, Pak. Oh, ya, saya juga angkatan jenengan Pak. MOC. Oke, kalau baik. Semoga kakak semuanya diberi kemudahan di setiap aktivitas baik dari sekolah, dinas, ataupun kegiatan PKG. Dan alhamdulillah kakak ini tinggal 1 orang ya. Tadi pagi yang belum mengumpulkan link, tapi untuk modul sudah banyaknya sudah selesai. Semoga hari ini bisa tuntas semuanya nanti sehingga maaf jam 11 tadi sudah terakses, sudah masuk semuanya. Maka nanti karena pertemuan hari ini adalah kita akan merefleksi video temannya dalam satu kelompok. Ya, kemarin sudah sempat saya share untuk narasi pertemuan hari ini. Jadi nanti akan saling untuk merefleksi atau mengevaluasi video dari teman satu kelompoknya. Baik kakak, materi hari ini adalah refleksi aksi nyata, refleksi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang dibuat. Yang kedua adalah peserta dapat menggali lebih dalam refleksi menggunakan framework Wharton dengan mengkaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 sampai 2.6. Memang 2.1 kemarin adalah yang sudah kita laksanakan pada saat tatap muka, yaitu keterampilan mengajar PJK yang efektif. 2.2 adalah strategi mengajar PJK. 2.3 adalah model pendidikan jarak. 2.4 adalah model pendidikan kebugaran. 2.5 adalah model SEM, Sport Model. Dan 2.6 adalah asesmen otentik dalam PJK. Agenda kita hari ini kakak, yaitu 1, menganalisis video pembelajaran aksi nyata yang sudah dibuat oleh kakak-kakak. Yang kedua adalah refleksi video aksi nyata. Dan nanti akan kami siapkan, itu ada format lembar kerjanya, itu ada 2 kakak. Nah kebetulan mungkin yang mohon izin saya bertanya, yang sudah UKIN siapa nih? Yang sudah membuat atau sudah diserahkan video UKIN-nya? Masih belum diserahkan, Pak Jaki. Masih belum diserahkan, Pak. Masih ngedit. Tapi iya, penyerahan kan mulai tanggal 7. Oh, siap. Kebetulan ini mungkin ini nanti yang pilot yang 3 ya, Kak Alfian, Kak Samsudin, Kak siapa kemarin, Kak Didin kalau nggak salah ya? Kak Didin sama Kak Arif. Kak Arif. Nah, kebetulan semalam waktu persepsi itu kita dapat sedikit apa ya, kriteria penilaian dalam mungkin. Nah, yang hari ini akan kita pakai. Semoga nanti bisa membantu Kak. Itu menjadi acuan jenengan untuk melihat video jenengan sudah memenuhi syarat apa enggak. Atau nanti bisa dikuatkan oleh Kak Bagus juga
karena itu dari fasilitator senior dari BPDB yang sudah menjadi penguji. Dan kebetulan diberikan untuk menganalisis video jenengan semua nanti. Paling tidak itu bisa menjadi referensi nanti. Oke. Saya lanjutkan kesepakatan bersama kakak-kakak menyalakan video untuk kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan video chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak, sebelum masuk ke inti materi, mohon izin saya minta panduan doanya. Yang satu adalah untuk kelancaran kita hari ini, yang kedua adalah informasi terakhir dari Kak Saifuddin, anaknya kalau nggak salah nama, kalau nggak salah kakak. Jadi mohon doa bersama nanti. Semoga Ananda diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi. Oke. Monggo saya bisa dibantu untuk satu orang memimpin doa. Mungkin Kak Alfian, enggak? Monggo. Baiklah, untuk teman-teman semuanya di kelas Surabaya 5 ini, mari untuk mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan doa. Yang beragama Islam minta tolong kita hari ini berdoa dengan Al-Fatihah, yang beragama non-Islam bisa berdoa menurut keyakinannya sendiri-sendiri, dan dikhususkan juga kepada Ananda putri dari Pak Saifuddin, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga dengan keadaan yang sehat. Khususnya Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Mbak Jaki atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Alfian atas panduan doanya. Oke kakak, ini adalah paling motivasi dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, untuk selalu update diri, dan tidak pernah lelah untuk belajar dan belajar. Baik kakak, kita sudah masuk ke pembahasan utama, yaitu nanti kakak-kakak akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Mungkin masing-masing kelompok ada yang berisikan 3-4, yang mana nanti peserta akan menganalisis dan merefleksi video pembelajaran aksi nyata oleh peserta lain dengan ketentuan video A dianalisis dan direfleksikan oleh peserta B. Video peserta B akan dianalisis dan direfleksikan oleh peserta C. Dan video peserta C akan dianalisis dan direfleksikan oleh peserta D. Video peserta D dianalisis dan direfleksikan oleh peserta A. Jadi nanti ada yang 4, ada yang 3 kelompok. Kalau dibagi menjadi 3 kelompok berarti kan 4 itu 12, berarti ada yang 4, mungkin ada yang 5 gitu. Karena pesertanya jumlahnya adalah 15. Nah, dari masing-masing kelompok itu akan mencatat hal apa saja yang didapatkan dari hasil analisis video. Lalu dari masing-masing video yang sudah dianalisis kakak-kakak, contoh misalnya Kak Danang, Kak Umar, Kak Samsudin, dan Kak Alfian. Punyanya Kak Danang dianalisis oleh Kak Umar. Punyanya Kak Umar dianalisis oleh Kak Samsudin. Punyanya Kak Samsudin dianalisis oleh Kak Alfian. Punyanya Kak Alfian dianalisis oleh Kak Danang. Nah, setelah selesai hasil analisis dan refleksinya, maka nanti temuan-temuannya itu dari video temannya itu akan direkap menjadi satu narasi yang itu mewakili 4 video dari teman-teman. Baik itu yang baik atau dalam artian perlu ada perbaikan. Jadi yang baik dan ada perbaikan itu tetap dihitungkan. Nah, setelah selesai nanti baru dipresentasikan. Masing-masing kelompok waktu presentasinya adalah 7 menit. Ya. Nah, maksimalkan 5 menit dan sisanya nanti adalah untuk umpan balik atau sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan nanti. Saya lanjut. Nah, untuk refleksinya nanti
itu pakai framework Wharton, yaitu what, show what, dan know what. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan 3 refleksi pada tahap, yaitu what, apa, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahapan kedua adalah so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindak pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, ya, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJK di masa yang akan mendatang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di pembelajaran. Nah, untuk mempermudah kakak-kakak, nanti setelah ini akan saya tunjukkan LK-nya dan beberapa tautan video serta analisisnya, supaya nanti bisa mempermudah mengerjakan secara kelompoknya nanti. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak peserta dalam proses refleksi. 1, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya, kalau tidak kakak-kakak minta tolong nanti bisa saling welcome, terbuka terkait masukan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh teman satu kelompoknya, ya, untuk analisis video. Saya harap itu semuanya bisa diterima. Nah, mungkin kita tidak bisa melihat satu sisi, di mana kita yang mungkin sebagai pelaksananya, tetapi yang lain ini juga menjadi pengamat istilahnya, ya. Kalau tidak ada masukan yang harus kita kaji. Yang kedua adalah jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa dan ide pentingnya. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG. Oke, baik. Sebentar saya pindah share screen. Oke, sudah kelihatan nggak, Kakak? Nah, Kakak. Sudah. Oke, bisa dicek di grup WA dan juga di kolom chat atau kolom komentar itu sudah saya bagikan. Itu ada tautan video, ada tautan analisis video, dan juga sebentar ini tadi. Nah, ini ada analisis dan refleksi video aksi nyata dan juga bentuknya Google Doc, ya. Untuk analisis videonya itu ada 2, ada yang bentuknya spreadsheet, satunya adalah bentuknya di Google Doc. Nah, oke, sebelum itu kita masuk ke sini dulu, kakak. Untuk tautan video ini, kakak, nanti kan akan saya bagi kelompoknya, gitu. Maka nanti kakak-kakak tinggal ngambil linknya di sini saja. Yang sudah saya share itu sesuai dengan kelompok yang akan diamati. Nanti silakan dibagi tugas di dalam kelompok. Misalnya urutannya siapa, yang analisis siapa, yang dianalisis siapa. Silakan dibagi sampai semuanya terbagi secara rata, ya. Itu ada 15 peserta, dan mungkin nanti ketika kelompok kan acak, silakan diambil dari sini semuanya. Ada yang diupload di Google Drive, ada yang diupload di
YouTube. Nah, ini adalah hasil dari rekaman kakak-kakak semuanya. Nah, setelah selesai nanti, kakak tinggal klik salah satu video yang akan dianalisis, baru yang kedua kita masuk di spreadsheet ini kakak-kakak. Nah, ini analisisnya kakak-kakak. Langkah keduanya adalah kakak-kakak melihat videonya. Nah, itu kan nama pesertanya siapa? Misalnya namanya di sini Kak Alfian. Namanya Kak Alfian. Menganalisis video dari siapa yang dianalisis. Ya, nanti disesuaikan. Nama peserta itu jenengan dan menganalisis videonya dari siapa. Nah, lalu selama waktu 40 menit, kakak-kakak silakan mencentang analisis ini. Terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, ini yang saya maksudkan kakak. Ini adalah apa ya, yang dipakai untuk informasinya ya dari fasilitator senior yang menjadi penguji UKIN. Ini yang dipakai untuk menganalisis hasil video UKIN untuk peserta PPG Piloting 3. Nah, ini yang sudah dibuatkan rekapannya dari KAN Fasilitator Batin kalau begitu. Nanti setelah selesai dicentang semuanya, ya barulah masuk ke sini. Tahap ketiganya yaitu, nah di sini tahap ketiganya. Nah, ini masing-masing nama ini nama jenengan. Setelah itu menganalisis videonya siapa. Yang tugas berikutnya adalah masukan, saran, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan dalam video aksi nyata. Yang kedua adalah apa yang sudah baik, hal baru apa yang kakak dapatkan dari video aksi nyata. Nah, ini adalah analisis terakhir yang harus diselesaikan kakak-kakak per kelompok, ya. Jadi nanti misalnya dalam satu kelompok itu anggotanya ada 4 atau sampai 5, ya tinggal diambil di sini aja. Misalnya anak penganalisis yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, dan yang keempat siapa, barulah nanti dituangkan di sini rekapan dari 4 peserta, ya. Dari 4 peserta itu silakan dituangkan jadi satu, poin intinya saja, supaya nanti tidak terlalu panjang untuk yang dituliskan, karena waktunya adalah 40 menit. Oke, saya ulangi lagi kakak. Tahap pertama yaitu kakak melihat tautan video, lalu menganalisis melalui spreadsheet, dan yang terakhir dituangkan dalam analisis di Google Doc. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak terkait tugasnya kakak? Kalau sudah paham akan saya langsung bagi untuk kelompoknya kakak. Monggo sebelum saya lanjut bisa ada yang mau bertanya, monggo silakan. Monggo Kak Alfian. Ya, terima kasih Pak Zaki atas waktunya. Ini mengenai yang video ya. Akhirnya kita apa itu namanya kemarin kan istilahnya kita pakai video yang modelnya yang seperti UKIN, katanya kita apa itu namanya nanti takut karena menitnya salah, dan ternyata penilaian di video kedua ini ternyata kan beda sama yang waktu kita di awal waktu kita luring kemarin. Dan fokus kita kemarin itu kita menganggapnya, saya menganggapnya ini seperti yang kemarin, jadi kita harus anak ini harus apa itu namanya paling tidak 50% di apa itu namanya digerak. Dan saya sendiri ini fokus kemarin kan fokusnya di geraknya anak-anak, dan ternyata video yang kedua ini waktu pembetulan ternyata kok ini penilaiannya beda lagi gitu loh. Itu gimana Pak Jaki? Oke, baik, saya jawab Kak Alfian. Ya, untuk ini nanti memang berbeda Kak. Ini kan analisis jenengan gitu, dengan antar sesama gitu. Nanti beda lagi rubriknya dengan saya. Kalau dengan saya sesuai yang kemarin, itu ada sendiri. Cuma ini adalah analisis dan refleksi antar teman dalam satu kelompok. Tetapi untuk video jenengan, untuk rubriknya masih sama dengan yang kemarin. Termasuk dari yang aktif kemarin ya, yang ketika pelaksanaan itu harus lebih dari 50%, nggak banyak tunggu, nggak banyak apa yang memberikan instruksi dan yang lain, itu masih tetap sama Kak. Cuma analisis antar teman ini untuk bisa apa ya saling memberikan masukan atau untuk saling berbagi terkait apa yang sudah baik dan apa yang perlu
tingkatkan. Nah, sekali lagi saya ingatkan kakak, mohon nanti bisa terbuka menerima masukan dari teman-teman yang lain dalam satu kelompoknya. Seperti itu Kak Alfian, mungkin yang bisa saya jawab. Insya Allah masih tetap sama Kak Alfian. Cuma itu penilaian hasil peserta. Kalau ini antar peserta nanti. Seperti itu. Berarti kemarin asli video Ukin nggak apa-apa ya Kak Jaki ya? Beda ya nanti. Karena ada rubriknya nanti. Soalnya kalau dari hasil yang ada di LMS itu penilaiannya nggak manual, jadi langsung tersistem. Jadi saya tinggal ngeklik mana yang ada, mana yang tidak ada, itu langsung muncul nilainya muncul sendiri secara otomatis. Jadi nggak bisa memberikan nilai secara manual berapa dapat berapa, nggak bisa. Nanti sudah. Tapi sesuai saya sampaikan dari awal, insya Allah kami tidak mempersulit untuk itu, insya Allah mudah. Karena kami juga bisa memahami beberapa teman juga ada yang prosesnya UKIN ya, BPG, ada yang CGP, ada yang bentrok dengan kegiatan dinas dan yang lain. Paling tidak yang perlu saya apresiasi adalah waktu jenengan yang sudah maksimal, yang sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja Kak. Ya. Ya, terima kasih Pak Zaki. Terima kasih banyak Kak Alfian. Kakak untuk menyingkat waktu, mohon izin saya langsung bagi untuk kelompoknya gitu. Seperti biasa. Nanti oh ya, ada yang kelupaan. Nanti untuk apa namanya yang spreadsheet sama Google Doc-nya nanti mohon izin nanti jangan lupa disalin ya. Kalau nggak gitu nanti jenengan bersama-sama nulis tumpuk-tumpuk nanti. Jadi di copy dulu baru dikerjakan di lembaran barunya tersebut. Oke. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya bacakan Kak. Oh, ini setelah sudah saya acak. Untuk kelompok 1, itu ada Kak Agung, Kak Didin, Kak Samsudin, Kak Umar, dan Kak Bagus. Itu ada di room utama. Ya, jadi tidak berpindah dari room yang saat ini kita gunakan. Untuk kelompok 2, itu ada Kak Alfian, Kak Arif Kurniawan, Kak Darwin, Kak Mega, sama Kak Wahyu. Untuk kelompok 3, Kak Dana, Kak Danang, Kak Puput, Kak Udin, dan Kak Roni. Sebelum saya lanjut, Kak pantau Kak Udin. Itu satu sekolahan loh Pak Zaki itu. Iya. Ini sudah saya cek 2 kali tadi. Gabung 2. Gak apa-apa, nanti bisa saling memberikan umpan balik itu. Yang penting harus terbuka ketika diberikan masukan. Atau perlu saya acak lagi? Monggo, sepakati bersama. Acak lagi aja. Oke, siap. Karena saya sudah menilai yang merekam. Baik. Oke, siap. Sebentar. Oke, sudah berpencar. Saya sampaikan ulang. Kelompok 1, Kak Agung, Kak Arif, Kak Bagus, Kak Puput, sama Kak Roni. Kelompok 2, Kak Alfian, Kak Danang, Kak Darwin, Kak Umar, Kak Wahyu. Kelompok 3, Kak Dana, Kak Didin, Kak Mega, Kak Udin, dan Kak Samsudin. Bentar, biar nggak bingung, saya kirim di grup. Monggo bisa dicek di grupnya untuk pembagian kelompoknya. Oke. Sebelum saya lanjut Kak, untuk linknya sudah disalin semua Kak? Sudah? Karena Belum saya salin sih, tak salin ya Pak Jaki. Disalin dulu sebelum saya buka roomnya nanti. Silakan disalin dulu.
Ada di grup WA sama ada di kolom chat. Ya, sudah. Sudah semuanya? Oke. Kak Udin pantau? Bel- Kak Udin hadir? Belum Kak Zaki. Ini WhatsApp-nya error ini nggak bisa buka Coba buka di kolom komentar chat ya. chat, Kak. Bagus. Oke. Kalau di lem biru itu Pak Bagus. Tes. Ini perjuangan sementing ya. Kak Udin, Kalau di lem biru itu. Proses. Kak Udin pantau? Kak Udin? Kak Udin hadir? Iya, halo. Oke. Kak Udin bisa bergabung atau masih? Ini masih apa namanya perlu tanda tangan ke dokter kan hari ini pulang. Nanti kalau Oke. memang bisa menyesuaikan nanti Oke, menyesuaikan nanti. Oke, ya. Minta tolong yang satu kelompok sama Kak Udin bisa dikondisikan ya Kak ya. Kelompok 3. Oke, mohon izin saya buka roomnya. Waktu Siap. 40 menit. Waktu 40 menit berjalan mulai dari sekarang. Roomnya masing-masing agak. Bu Puput sampai kirim ulang chat sini ya. Kayak gitu, Pak. Link lah. Link LK-nya apa? Kok di chatku nggak ono? Masuk. Kak Danang masuk ke kelompok. Kak Wahyu pantau? Oh ya ini sudah. Sudah bisa Kak? Bagus. Sudah ada ini dikirim. Sudah sama dikirim sama Bu Puput Kak Zaki. Oke, siap. Monggo untuk dilanjut tugas kelompoknya Kak. Lihat tautan video terlebih dahulu, lalu lihat analisis video di spreadsheet, baru dituangkan di analisis video di Google Doc. Bagi dulu, saya menganalisis siapa. Berarti ini saya analisis punyanya Pak Roni, betul? Kalau dilihat dari daftar kelompok yang dibagi Kak Zaki tadi. Tadi ada yang terbaru ya? Oh iya ini. Jadi misalnya itu kan Kak Agung yang pertama gitu. Punyanya Kak Agung dianalisis Kak Arif. Punyanya Kak Arif dianalisis Kak Bagus. Kak Bagus dianalisis oleh Kak Puput. Punyanya Kak Puput dianalisis oleh Kak Roni. Punyanya Kak Roni dianalisis oleh Kak Agung. Seperti itu. Oke. Untuk mempermudah mungkin disesuaikan dengan apa namanya kelompok yang dibagi aja. Atau jenengan mau kesepakati bersama di reshuffle lagi gitu monggo. Oh, urutannya berarti ya Kak Zaki ya. Saya Oke, Kak Arif ya. Oke. Jangan lupa nanti setelah semuanya selesai direkap di tugas LK yang kelompok kakak ya. Jadikan satu temuannya. Kak Arif, videonya memang 1 jam ya? Oke, siap. Oke, siap. 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 Siap.
mikrofonnya mati. Iya, Biasanya Kak Bagus saut-sautan. yang apa? Yang awal ada yang diedit yang apa? Pendahuluan, kegiatan pendahuluan sama kegiatan penutup. Oke. 1 jam memang ya videonya ya? Ya, sama plus testimoni kan apa-apa. Oke.
lapo kok gak di kopi sih iki? Iki bentuk lagi karo Cek 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 cek. iki. Sing buat iki. Pak Bagus. Iya, kok tekan kene iki. Aku Nggih. ngapus bisa iso iki. Ini sudah terus Iya. dirangkum di yang kelompok gitu ta. Ya Kak Bagus, bagaimana Kak Bagus? Enggak, kalau sudah itu Kak Zaki, kalau sudah Oke. menganalisis dari temennya nanti dijadikan satu di bagian yang bawah yang Iya, refleksi kelompok itu kan. oke, betul Kak Bagus. Jadi hasil temuannya nanti dari masing-masing peserta nanti dijadikan satu di hasil kelompok tersebut. Jadi direkap dari satu atau ini. Linknya yang dipakai yang mana Kak Zaki untuk rekap kelompok kita ini? Apa ngopi sendiri dari yang dibagi Kak Zaki itu? Oke, nanti silakan di-copy di tautan yang analisis video aksi nyata yang Google Doc Kak Bagus ya. Nah, itu Oh, yang di situ. Oke, ya, halaman terakhir kalau nggak salah tugas kelompok itu. Tapi tetap nanti untuk presentasi tetap masing-masing serta ya, cuma waktunya terbatas 1 menitan misalnya. Baru yang terakhir nanti disampaikan secara rekapan keseluruhan. Oke, siap. Itu ada kelompok lain yang masih mengisi di situ, di copy aja dulu nggak apa-apa.
Hitung yang rekap LKK. Aku mari bawa dulu. Sudah selesai Kak analisisnya? Sudah Kak Zaki.
Oke, kakak sudah bergabung semuanya kakak? Masih 12 orang. Oke, yang belum bergabung. Sesi itu dan oke, sudah bergabung semua kakak? Oke. Mohon izin saya mulai ya. Oke kakak, terima kasih sudah menyelesaikan untuk diskusinya. Aktivitas berikutnya adalah presentasi. Maksimal masing-masing kelompok adalah 7 menit. Maksimalkan nanti untuk masing-masing anggota bisa menyampaikan hasil analisisnya. Dan nanti perwakilan kelompok satu orang untuk menyampaikan hasil temuannya secara kelompok. Ya, dari 4 sampai 5 peserta yang sudah dianalisis. Atau ada yang berkenan maju duluan, atau saya spinner wheel kakak? Bagaimana? Spin aja kak. Oke, siap. Oke. Ono lagune. Monggo untuk nomor Ayo, 1. Pak Bagus. Ayo, coba mangan angka ya. Hasilnya yang disampaikan kakak. Yang ada di mana? Di Google Doc kakak. Tadi kan setelah dispersifkan dituangkan di Google Doc. Google Doc-nya itu Kak Zaki ngisi sendiri-sendiri kita, jadi nggak dijadikan satu. Oh, nggak apa-apa nanti kan. Tapi sudah direkap secara kelompok nggak bagus? Nah itu belum, karena kita nggak tahu link mana yang dipakai gitu loh. Jadi kan dari Pak Zaki tadi saya copy, saya ngisi saya sendiri. Ya nanti perkiraan saya tadi yang kelompok ya nanti di akhir nanti kita rekap dari Bu Puput, saya, Pak Roni, Pak Arif itu. Oke, kalau gitu sebenarnya untuk tabel kelompoknya sudah ada di paling bawah nggak bagus? Untuk Iya. kelompok 1 G. Nah itu tapi Jadi, linknya yang dipakai itu yang dari Kak Zaki atau yang sudah kita copy itu gitu yang. iya, mohon izin. Tadi kan saya sampaikan untuk di duplikat dulu nggih. Baru nanti satu kelompok mengisi di situ dari 1, termasuk dari semua temuan kelompoknya. Kalau memang sudah berlanjut nggak apa-apa. Masing-masing anggota menyampaikan hasil analisisnya Kak bagus. Monggo Kak Bagus tadi Pandu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, tidak gitu dok. Oke, tim kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis dari perkawinan silang di kelompok 1, yaitu yang pertama adalah Kak Agung yang dianalisis oleh Kak Arif ya. Ya, baik. Oke, monggo Kak Arif untuk disampaikan tentang hasil analisis dari video pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Kak Agung. Mohon izin, kelompok 1 waktunya maksimal 7 menit gitu, sampai disampaikan hasil akhirnya. Terima kasih. Kak Zaki tidak harus ditayangkan. Nggak apa-apa, langsung. Nggak apa-apa, langsung. Nanti kalau tayang kelamaan nanti bisa disampaikan secara terbuka, nggak apa-apa. Monggo. Tapi kalau untuk kelompok yang sudah jadi 1 nggak apa-apa ditayangkan. Oke. Monggo Kak Arif. Oke, baik, terima kasih Kak Bagus. Jadi
Saya menganalisis dari videonya Kak Agung. Setelah saya menganalisis, ada beberapa saran atau masukan yang bisa mungkin Pak Agung terima untuk bisa bahan evaluasi ke depan dalam memberikan materi pembelajaran. Jadi dari video yang ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan, yaitu mungkin perlu ditambahkan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bisa lewat gambar atau video sebelum memberikan materi untuk semakin mempermudah peserta didik memahami materi yang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, guru juga bisa memberikan lembaga asesmen pengamatan kepada peserta didik agar antar peserta didik bisa saling mengevaluasi dalam mempraktikkan materi yang diajarkan. Hal yang baik yang bisa saya ambil setelah menganalisis video dari Agung adalah Agung sudah memberikan pembelajaran cukup baik, dimulai dengan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam kondisi baik sebelum pembelajaran dimulai, memberikan tanggapan dengan kalimat positif terhadap peserta didik yang bertanya atau mengalami kesulitan saat melakukan gerakan dalam pembelajaran, dan juga Agung memberikan materi pemanasan yang menarik dengan ice breaking. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, Kak Bagus, untuk analisis video dari Kak Agung. Oke, terima kasih Kak Arif. Selanjutnya itu adalah analisis saya terhadap Kak Arif. Kalau analisis saya terhadap Kak Arif ada 2 poin penting yang saya catat. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang dilakukan di pembelajaran Kak Arif masih harus perlu dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua adalah tentang poin kata-kata positif dan humoris. Kalau kata-kata positifnya sudah baik, cuma memang kalau menurut saya di Kak Arif itu sisi humorisnya itu masih belum nampak. Jadi kurang guyone Pak Kak Arif. Siap, itu saja. Kemudian yang baik itu adalah jadi dalam penyusunan pembelajaran Kak Arif ini jadi langkah-langkah dan asesmen yang dilakukan itu sudah mengarah atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi seperti itu Kak Arif. Sudah luar biasa. Sebenarnya yang paling poin penting itu sisi humorisnya Kak Arif yang agak ditambah lagi. Baik, terima kasih Kak Agung masukannya. Kak Bagus, Pak Agung. Oh iya, Kak Bagus. Nah, ini baru humoris. Soalnya gak tahu ngopi ya Arif. Iya. Ya, kalau kata-kata positifnya sudah bagus, humorisnya aja yang ditambah. Guyonan biar arek sing. Ayo ngopi nang temu ta Arif. Ayo, siap. Ngopi yo. Kak Puput, analisis video saya monggo disampaikan. Siap menerima masukan dan tembak-tembakannya. Kak Puput, ngomong sama siapa itu? Oh, diperhatikan. Monggo Kak Puput, analisis videonya. Tadi saya menganalisis video dari Kak Bagus Setiadi. Video yang dibuat Kak Bagus sangat menginspirasi ya, keren sekali. Untuk hanya satu yang belum saya temukan, yaitu penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini masih belum terlihat di videonya tadi. Untuk yang sudah baik dan hal yang baru yang saya dapatkan secara keseluruhan sudah sangat baik dan terpenuhi. Begitupun juga dengan gaya mengajar yang dilakukan sangat menarik sehingga bisa menumbuhkan minat peserta didiknya, sangat semangat dan sangat menginspirasi. Keren sekali, bagus. Ya, selanjutnya bisa ke Pak Roni. Selanjutnya, monggo Kak Muhammad Zaki menganalisis videonya Kak Puput. Sorry salah. Ini pemegang kelompok ada Kak Muhammad Zaki. Kak Roni menganalisis videonya Kak Puput. Monggo Kak Roni. Habis ini Kak Agung ya. Baik, terima kasih Pak Bagus untuk saya mengamati video Kak Puput yang melakukan saran. Yang pertama, motivasi untuk peserta didik itu perlu ditambah. Kemudian
seperti Kak Batu tadi, penggunaan kata positif tidak ada, cuman humorisnya perlu dilengkapi atau ditambahkan. Yang terakhir, asesmennya efektif. Karena mungkin kalau saya karena keluarganya sangat baik sekali. Kemudian apa yang kita buat dari video ini ada satu membaca rata disesuaikan dengan kemampuan siswa didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roni atas analisis yang sudah dilakukan terhadap videonya Kak Puput. Berikutnya Kak Agung, monggo hasil analisis terhadap video pembelajarannya Kak Roni. Ya, dengar suara saya? Jelas Pak. Oke, makasih. Terima kasih Kak Bagus. Setelah saya melihat video pembelajaran dari Kak Roni, di sini saya melihat guru sangat luar biasa ngasih penguatan ke siswanya tentang materi. Terus pada saat penyampaian materi, siswanya juga tertib melaksanakan apa yang diberikan materi dari Kak Roni. Terus di sini saya melihat pada saat pelaksanaan memang sedikit masih kurang, tapi bagi saya itu sudah luar biasa. Terima kasih Pak Bagus. Oke, terima kasih Kak Agung. Jadi kakak-kakak di sini semuanya dari kelompok 1 itu mungkin dapat saya simpulkan yang didapat dari analisis video adalah penggunaan teknologi dari pembelajaran yang kita sudah lakukan di kelompok 1 itu masih perlu ditingkatkan dan dari itu. Selebihnya sudah luar biasa teman-teman yang ada di kelompok 1. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Saya kembalikan ke Kak Fasilitator Kak Sagi, monggo Kak Sagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bagus dan teman-teman kelompok 1. Kasih personal Kak untuk kelompok 1. Untuk berikutnya yaitu kelompok 2 Kak yang tampil. Monggo untuk kelompok 2. Ayo Pak Darwin. Muncul lagi kayak Anis turun lagi. Pak Umar, kan share screen. Ayo Pak Mar, sunscreen. Jelas Canva ini. Canva, pasti. Tuh. Lu katakan Valvian. Kasih itu lah, keliru ya si kiai Pak. Oke ya. Saono ae. Saono ya. Ngono ae anjen. Wow. Ayo Pak, moderator. Tambah meneng-meneng kan. Oh. Wis aku sing dituju moderator. Oh, aku nang kamar mandi. Dintane wong akeh. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore teman-teman ya. Hari ini untuk kelompok 2 sini akan menjelaskan atau menganalisis dari berbagai macam video dari mulai punya teman-teman ya. Di sini ada Kak Alfian, Danang, Wahyu, Kak Umar, terus saya sendiri di sini. Nanti untuk Kak Alfian ini menganalisis videonya punya Kak Danang. Nanti disampaikan sendiri aja ya di sini. Sampaikan sendiri. Ya monggo langsung Kak Alfian. Ya, terima kasih. Biar untuk kita mempercepat waktu, Pak Darwin, ini langsung saja saya sampaikan dalam pengamatan videonya Pak Danang. Yang pertama, mohon maaf ya Pak Danang, ini bukan menjatuhkan atau apa, istilahnya kita menganalisis di sini, istilahnya untuk perbaikan kita semua. Yang pertama, ini di dalam pembelajaran masih perlu penambahan teknologi dalam menyampaikan informasi. Tadi sebenarnya sudah ada informasi yang disampaikan sama Pak Danang.
itu lewat kelihatannya tadi lewat gambar. Cuma alangkah lebih istilahnya biar untuk menarik minat siswa, alangkah baiknya bisa menampilkan video atau berupa apa itu gambar yang istilahnya bisa membuat anak-anak bisa menarik perhatian anak-anak. Terus yang kedua ini perlu ditambahkan kata-kata yang bisa memotivasi siswa seperti yel-yel ataupun pujian, karena dilihat dari awal sampai akhir ini kelihatannya Pak Danang ini terlalu romantis. Jadi apa itu kalem gitu, enak, tapi apa itu mendengarnya itu enak. Cuma istilahnya biar anak-anak semangat itu kasih yel-yel atau pujian terhadap anak-anak. Tadi ada sih pujian, cuma istilahnya yang dikeluarkan dari Pak Danang ini oke gitu. Ya sepertinya memang karakternya orangnya yang melankolis. Ya, untuk selanjutnya di apa itu yang baik. Ini Pak Danang ini kalau dari rentetan dari awal sampai akhir ini kelihatannya sudah cukup baik, selalu memberikan aktivitas permainan yang sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi istilahnya aktivitas permainan yang dipilih Pak Danang ini sudah apa itu namanya mengerucut ke tujuan pembelajaran, yaitu istilahnya kelihatannya kebugaran. Terus yang kedua pembelajaran yang terstruktur dengan baik mulai awal, inti sampai penutup ini lengkap, ada semua. Jadi istilahnya sudah terstruktur dengan baik. Terus yang ketiga melakukan penilaian setiap komponen gerak. Jadi Pak Danang ini juga istilahnya penilaiannya ada dua tadi saya lihat di LKPD anak-anak ini juga ada, terus anak-anak juga melakukan penilaian antar teman. Jadi penilaian antar teman juga dimanfaatkan juga atau diberikan sama Pak Danang. Terus yang keempat, pembelajarannya saya rasa sudah berdiferensiasi sehingga semua murid terlibat aktif di dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Darwin. Oh baik, untuk selanjutnya di sini Kak Umar, ya Kak Umar, monggo dipersilakan menganalisis punya siapa Kak Umar? Punya jenengan. Oh ya, langsung. Ya. Terima kasih. Tadi dari hasil analisis saya sudah sangat baik. Yang perlu ditambahkan ditambah permainannya untuk anak-anak itu saja. Ya semua sudah terstruktur dengan baik mulai dari awal sampai akhir, mulai pemanasan, permainannya sampai penutupnya. Kemudian yang sudah baik ini menurut saya adalah pembelajarannya fokus sama peserta didik dan pembelajarannya sudah terstruktur. Itu dari saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya geser ke bawah Kak Umar. Kak Danang menganalisis Kak Umar. Monggo Kak Danang. Ya, terima kasih Kak Darwin. Untuk analisis video dari Kak Umar tadi sudah baik video yang dilakukan. Cuma beberapa ya memang kendalanya ada di waktu, terlalu panas memang anak usia. Nah, dan juga ada sedikit problem di sana yang membuat pecah ya konsentrasi mungkin ya, jadinya tidak terfokus namanya ya, karena itu tadi mungkin karena panas, cuacanya panas tadi katanya sekitar jam 9-an lebih katanya Kak Umar tadi, jadi mungkin itu yang mempengaruhi. Dan hal yang sudah baik yang dilakukan Kak Umar ini, pembelajarannya mulai dari yang diajarkan mulai dari yang mudah, anak-anak yang mudah dipahami, anak-anak sampai dengan yang sedang, kemudian hal yang kompleks, yang sulit, yang terakhir yang dilakukan Kak Umar. Jadi secara keseluruhan pembelajarannya sudah baik, anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya geser Pak Umar. Nah ini Kak Wahyu menganalisis punya Kak Alfian. Monggo Kak Wahyu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini tadi saya sudah menganalisis dan refleksi video aksi nyatanya dari Pak Alfian. Ya, dari yang sudah saya analisis dari mulai pembukaan sampai kegiatan penutup sudah sangat baik.
pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Alfian, ya, permainan yang menyenangkan, pembelajaran yang sudah runtut dari hal yang paling mudah sampai yang tersulit, dan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Kemudian untuk masukan, ya, hanya perlu ditambahkan lagi penggunaan atau pemanfaatan informatika sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekian ya dari kelompok kami, Pak Zaki. Kurang lebihnya teman-teman sudah menganalisis sesuai dengan kemampuan mereka di sini. Darwin, yang sampean sendiri belum? Oh iya, saya baik. Oke. Ya, mohon maaf. Ya, ini saya menganalisis punya Kak Wahyu ya. Jadi kalau tadi Kak Danang menganalisis punyanya Kak Umar itu panas, punyanya Kak Wahyu ini dingin tempatnya. Wah, dingin pakai AC dia. Karena proses pembelajarannya di kelas, benar ya Kak Wahyu. Oke. Betul, dan itu sudah Oke, baik. Di sini apa ya? Yang ini hanya masukan saja sih. Ya mungkin sudah baik ya, sudah bagus Kak Wahyu. Bahkan ini senior saya, ini harus dihormati di sini ya. Dia sudah melalang buana lebih tinggi daripada saya di sini. Ya mungkin hanya sedikit aja, mungkin beri motivasi untuk anak saja atau peserta didik di situ. Terus kemudian perlu adanya penyemangat aja, mungkin di sela-sela dalam proses pembelajaran, sehingga nanti proses pembelajaran juga anak tetap fokus. Terus kemudian anak juga bisa mengikuti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Wahyu siapkan tadi. Terus untuk apa yang sudah baik, wow, Kak Wahyu ini sudah menggunakan teknologi ya, di situ menggunakan PowerPoint, LCD yang sudah tadi ditampilkan kepada peserta didik. Dia menggunakan apa semacam mungkin memberikan contoh video ya, Kak Wahyu yang memberikan contoh video dalam dribbling bola basket. Terus materi yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan berpusat pada peserta didik. Jadi ada penugasan juga di situ, ada lembar kerjanya juga yang sudah diberikan oleh Kak Wahyu di situ kepada peserta didik. Ya, mungkin itu yang bisa saya analisis punyanya Kak Wahyu, dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah menganalisis. Paling tidak ini hanya penyampaian saja, ini hanya masukan, ini yang disampaikan sama teman-teman ini adalah mungkin analisis ini tidak apa ya istilahnya, jangan dijadikan sebagai bahan, oh ini jelek dan sebagainya, bukan. Paling tidak kita jadikan bahan sebagai proses pembelajaran kita, di mana ini sehingga kita nanti bisa jauh lebih baik di situ. Jadi kesan-kesannya jangan mengarah, oh aku dianalisis kayak ini, tidak ya, kita semua tidak mematikan di sini, untuk menghidupkan suasana aja, karena di sini sifatnya untuk diskusi ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Pas kelompoknya yang tadi rekap semua teman-teman ini. Ya, ini yang direkap hampir sama, kita copy dari awal sampai akhir. Paling tidak yang paling banyak di sini penggunaan teknologi. Kita ambil kesimpulannya saja ya. Penambahan teknologi saja, karena selama ini kadang kalau kita di lapangan itu kita nggak konsen ke sana gitu. Kita terkadang langsung memberikan demonstrasi ke lapangan di situ. Terus kemudian untuk hal baik yang sudah baik di sini, teman-teman sudah melakukan proses kegiatan dari awal sampai akhir, atau materi awal sampai akhir sudah memenuhi susunan strategi dalam pembelajaran di situ, mulai ada mulai dari pendahuluan, pemanasan dan lain sebagainya di situ. Jadi sudah berdiferensiasi dan juga sudah ada level di situ, ada tingkatan yang sudah teman-teman lakukan di situ, mulai dari yang termuda, terus sedang, sama kompleks gerakannya. Jadi seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri prosa Kak dan atensinya untuk
hasil dari analisis kelompok 2. Terakhir Mas Zaki, Kak, mohon izin ini hasilnya tadi di-share kemana gitu? Tugas kita. oke, monggo di-share di grup nanti biar bisa saling melihat nanti Nggih. Sebagai bahan berbagi, saling belajar bersama ya. Oke, saya lanjutkan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Monggo untuk kelompok 3. Oh, Pak Didin. Sudah tepat saya. Langsung Mbak Didin. Ini gak wes tidak tahu waktunya. Dapat saya error. Iter. Baik, langsung aja. Oke, ya Pak. Ya, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon informasi dari kelompok kami, kelompok 3. Maaf, untuk sementara ini untuk analisisnya itu masih sendiri-sendiri Pak Zaki, masih belum dijadikan satu, mungkin nanti atau kita jadikan satu untuk bisa di grup. Baik, langsung saja yang pertama untuk Pak Dana, monggo silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih Kak Samsudin. Di sini di kelompok 3 saya Dana Rajid bisa menganalisis tentang video pembelajaran dari Kak Samsudin sendiri. Di video Kak Samsudin ini sudah bagus, masukkan saran yang kurang, apa yang perlu ditambahkan dalam video hasil nyatanya dalam Kak Samsudin ini, yaitu penyampaian tujuan pembelajaran harus dimunculkan di awal pembelajaran, lalu menyiapkan kondisi peserta didik, fisik atau mentalnya, dan juga selalu menggunakan kalimat-kalimat yang menghibur agar tidak kaku dalam pembelajaran. Karena Kak Samsudin ini memang ada beberapa kali yang ada tepuk tangan atau apa itu, tapi dalam alurnya pembelajaran masih kurang untuk kalimat-kalimat yang menghibur, yang selalu menggugah anak-anak agar tidak terlalu serius dan kaku Kak Samsudin. Lalu apa yang sudah baik dan hal baru yang didapatkan ini, yang sudah baik adalah asesmennya yang sesuai dengan peningkatan kebugaran sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh Kak Samsudin, dan juga penggunaan teknologi sudah diterapkan oleh Kak Samsudin dalam penggunaan sarana informasi dalam pembelajaran juga yang bertepatan materinya adalah bugaran jasmani. Gitu. Untuk selebihnya sudah bagus, pembelajaran dilakukan sudah terstruktur untuk penggunaan sumber belajar, juga kesan pembelajaran yang digunakan juga sudah menarik, menunjukkan minat anak-anak peserta didik, menerapkan dengan tepat asesmen yang sudah saya jelaskan tadi, memberikan umpan balik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melakukan refleksi juga sudah, dan menunjukkan kepedulian. Nah, ini sudah ada menunjukkan kepedulian, keselamatan, keamanan kepada peserta didik yang kadangkala yang saya lihat di video itu ada peserta didik yang bingung dalam materi atau gerakan pembelajaran kebugaran sudah diselesaikan dengan baik oleh Bapak Guru Samsudin begitu. Itu dari saya Pak Samsudin, itu masukan dan banyak kelebihan mungkin dari video yang sudah saya koreksi dari Pak Samsudin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dan koreksinya. Selanjutnya monggo untuk Pak Didin, silakan untuk dipresentasikan. Ya, tadi Bu Mega ya?
Pak Didin menganalisis punyanya Pak Dana. Pak Dana ya? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Dana sudah sangat luar biasa. Namun ada pada bagian inti yang saya amati tadi, itu masih kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi intinya ketika kita memberikan materi, ada materi yang sudah diberikan, itu kita sudah memberikan itu, jadi anaknya bisa diajak untuk menampilkan gerakan tadi, sehingga nanti ketika sudah ada gerakan tadi, maka selesai praktek dari anak tersebut, jadi Pak Dana kembali memberikan penguatan. Terus yang kedua, adanya kurangnya ini, bukan kurang ya, apa namanya, intinya harus lebih dimaksimalkan lagi mengenai penguatan yang diberikan kepada peserta didik, mengenai materi yang sudah disampaikan. Pembelajaran yang dilakukan, jadi kelebihannya itu ada tipek di situ, jadi anak-anak ini sekarang sudah tahu mengenai tipek. Intinya di sini ada intinya memberikan pembelajaran yang teknologi di situ. Jadi anak-anak sebelum ke lapangan lebih maju istilahnya anak-anak. Jadi lebih sangat memahami daripada kita hanya memberikan gambar atau apa. Di video penjelasan tersebut sudah sangat maksimal sekali. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan Pak Samsudin untuk Pak Dana. Intinya di sini untuk pembelajaran yang dilakukan Pak Dana sudah sangat urut, rinci sekali. Hanya ada bagian-bagian tertentu yang memang harus kita berikan apa namanya penguatan dan penjelasan yang memang harus kita berikan ke. Baik, terima kasih Pak Didin. Selanjutnya monggo Bu Mega untuk dipresentasikan penilaian untuk Pak Didin. Ya, terima kasih Pak Samsudin. Di sini saya akan menganalisis video aksi nyata dari Pak Didin. Untuk saran dan masukan, video aksi nyata sudah baik. Saran saya menambahkan teknologi informasi dan aktivitas gerak. Apa yang sudah baik dari video aksi nyata? Dalam penyampaian materi tentang gerak dasar manipulatif dan aktivitas permainan estafet bola yang menyenangkan untuk peserta didik. Sudah sangat baik semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Selanjutnya saya akan memberikan masukan tentang video yang aksi nyata dari Bu Mega. Di sini ada beberapa catatan. Salah satunya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi yang interaktif seperti video atau lainnya sebagai pembelajaran yang menarik serta didik dalam belajar, terutama yang diajar Bu Mega kan anak-anak SD. Jadi pembelajaran atau informasi yang tidak lebih suka itu audio visual atau gambar dan sebagainya. Yang kedua, maksudnya lebih banyak memberikan kata-kata positif yang membangun memotivasi siswa dalam pembelajaran. Jadi tidak ada tadi beberapa yang saya amati yang mengatakan masa kamu kalah sama perempuan. Jadi ditulis di dalam pembelajaran membanding-bandingkan seperti itu. Ketiga adalah kurang lembar asesmen antar teman dan asesmen yang dilakukan oleh guru. Yang keempat adalah belum penerapan asesmen secara tepat yang melakukan aktivitas fisik saja. Untuk yang sudah baik, di sini Bu Mega sudah baik dalam pengelolaan pemanfaatan tanah prasarana, dan memberikan berbagai variasi pembelajaran yang menarik dan runtut serta terstruktur serta berdiferensiasi. Untuk penampilan sudah sopan dan sudah sesuai dengan kode etik guru. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan Bu Mega. Mungkin itu yang sudah saya tarik kesimpulan dan kelompok ya. Di sini ada
bahwa pembelajaran harus memberikan satu kata-kata yang motivasi dan memoris agar pembelajaran itu memberikan dampak atau peserta didik itu untuk semangat dan tidak jenuh karena gurunya misalkan. Dan pemanfaatan teknologi secara maksimal di kelompok 3 ini ada beberapa yang masih belum memunculkan atau memaksimalkan teknologi sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Mungkin itu saja dari kelompok 3 Pak Zaki. Saya kembalikan ke Pak Zaki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Kak, untuk kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan kasih plus terakhir untuk kelompok 3 Kak yang sudah menyampaikan hasilnya. Oke, baik Kak, saya lanjutkan sebagai penguatan Kak. Mohon maaf ini nggak bisa paling tanya jawab ya, karena memang keterbatasan waktu. Hingga tadi sempat saya rangkum dari beberapa yang sudah disampaikan. Pada intinya kakak-kakak, refleksi analisis ini kita lakukan adalah tujuannya bukan untuk mencari kesalahan ya, mencari celah dari masing-masing peserta, mendiskriminasi, menjudgment bahwasanya ini salah, ini benar, tidak seperti itu. Tetapi ini adalah sebagai bahan identifikasi apa yang sudah kita lakukan sudah baik dan apa yang perlu kita tingkatkan. Yang paling penting kakak-kakak, inilah kita belajar bersama untuk saling bisa menerima masukan, perubahan yang mungkin selama ini tidak diamati oleh kita secara pribadi, tapi orang lain yang lihat. Nah ini salah satu tujuan dari refleksi ketika kita lakukan. Karena semata-mata ketika kita melihat cermin, yang kita lihat hanyalah satu sisi wajah kita saja. Kita nggak tahu dari sisi kanan kiri dan belakang itu seperti apa. Nah, saya lanjutkan Kak, dari 3 kelompok tadi, kalau saya rangkum kendalanya, kalau saya lihat satu, mungkin terkait kegiatan yang ada di sekolah, sehingga mungkin untuk pengambilan video itu ada beberapa dari kakak-kakak yang mungkin belum maksimal kalau saya lihat kemarin, meskipun belum secara keseluruhan. Tapi saya apresiasi kakak sudah memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah masalah waktu. Nah, karena ada kegiatan sekolah, ada kegiatan dinas yang lain, sehingga untuk membagi waktu ini juga agak kesulitan dari kakak-kakak. Karena kemarin juga ada yang PPG, JGP, tugas dinas, tugas sekolah, dan yang terakhir adalah masalah cuaca. Yang tadi ada disampaikan kondisinya panas, dan lain. Itu memang akan pengaruh ketika nanti pengambilan video. Yang kedua, pengaruhnya adalah manajemen kelasnya, terutama SD pasti agak susah. Yang kedua adalah terkait gadget atau kamera yang akan dipakai. Itu bisa overheat dalam kondisi suhu yang panas. Bisa mati mendadak ataupun tidak bisa jalan hasil rekamannya. Nah, yang sudah baik kakak-kakak, yaitu satu, sudah banyak yang sudah sampai ke pembelajarannya. Kualitas video dan audio sudah baik, meskipun ada sedikit yang tersendat-sendat. Tapi secara all, semuanya sudah luar biasa. Pembelajaran sudah terstruktur, evaluasi dan penilaian sudah dijalankan, demonstrasi juga dilaksanakan, penjelasan dan komunikasi secara efektif, keterlibatan aktif siswa, umpan balik, pentahapan, dan manajemen kelas. Saya lihat beberapa kemarin, meskipun belum secara keseluruhan, mungkin lebih mudah manajemen kelas di SMP gitu, daripada di SD. Mungkin SMP tadi ketika melihat SD, ada tanda tanya mungkin, kok tingkai kayak gini, kok riwa-riwi, dan seterusnya, langsung bla-bla, dan seterusnya. Kaget. Itu yang di SD, itu yang mungkin dialami oleh teman-teman yang ada di SD. Dan yang ada hal menarik tadi yang saya tanya. Mungkin tidak semuanya memang melakukan pemanfaatan teknologi informasi, karena ini yang harus saya garisbawahi. Pemanfaatan ini kan tujuannya kan untuk analisis video ukil gitu, yang saya sampaikan dari awal gitu. Karena di ukil itu mungkin masuk kelas terlebih dahulu, baru keluar lapangan kalau nggak salah. Nanti kalau saya silahkan gunakan. Karena memang betul, Pak itu hanya sebagai salah satu tambahan informasi untuk jenengan untuk mengevaluasi teman-teman yang sudah melakukan proses PPG, makanya diberikan sebagai acuan nanti. Semoga nanti sangat membantu. Itu yang
hasil diskusi dari kakak-kakak yang sebagai tamu. Mungkin itu bisa menjadi acuan. Yang kedua adalah ini disampaikan oleh Kak Bagus. Kak Bagus pantau masih ada? Monggo masternya Kak Bagus. Oke. Menilai Kak dari Bagus pantau. Kak Bagus tadi menyampaikan, nah ini ada yang menarik. Kita perlu pendekatan yang humanis dan ramah. Makanya dengan anak-anak mungkin lebih ceria, lebih guyonan nih ditambah tadi yang disampaikan itu memang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian siswa. Dan serius terus, ya, tetapi ada waktu di mana itu menjadi suasana kerja sehingga membuat anak-anak lebih fun ketika mengikuti kegiatan. Dan yang ketiga adalah yang menarik adalah tadi sepertinya banyak disampaikan kalimat-kalimat motivasi itu perlu disampaikan untuk mengapresiasi atas gerakan yang sudah dilakukan, good job, sudah baik, sudah luar biasa, oh hebat dan seterusnya, itu perlu disampaikan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah stereotip yang jangan sampai untuk menjatuhkan secara oleh peserta didik yang mungkin isu sosial itu akan muncul. Kemarin sudah kita laksanakan di analisis video pada waktu tatap muka, itu kan ada untuk yang negatif, yang positif apa, tentunya seperti apa, itu yang akan terjadi. Baik kakak-kakak, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah tuntas. Di pertemuan ke-15 yaitu refleksi aksi nyata dengan durasi 2 jam pelajaran 90 menit, kita lebih lewat dari 21 menit, ya. Mohon maaf tadi memang di diskusi yang kita agak lama, setelah itu di presentasi juga agak lama meskipun sudah dibatasi. Tapi selebihnya kakak sudah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berupaya dan memberikan yang terbaik di dalam proses PKD ini. Kasih pesan kakak untuk kita semua. Baik kakak, mohon izin nanti ini saya akhiri dulu, nanti baru kita sesi tanya jawab ya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kakak. Hari ini sudah selesai tuntas, alhamdulillah. Dan sebelum kita akhiri, mohon dibantu untuk Kak Alfian untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Monggo, Kak Alfian. Ya, baiklah, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan sesi ini dengan baik, dengan lancar. Marilah kita akhiri untuk kegiatan di sesi ini. Karena semuanya sudah lancar, kita patut bersyukur. Marilah kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Zaki. Oke, terakhir foto bersama kakak. Monggo, gimana nih gayanya? Wis sepaneng atau gimana ini? Limo. Astal. Gimana? Ayo. Limo setel. Setel apa 5? 5. 1. Kak Bagus mana kepalanya kok hilang? Loh, iya, hilang. Oh, ada separuh. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sak style. Oke, sebentar saya kirim di grup. Yuk, terakhir. Sultan, monggo. Susu. Bahaya tapi. Kalau saya bukti itu tak bukti apa ya bisa mending. Kalau saya Yo kas wingi tutuk ta. Kas dhewe. Oh iya ta. Coba, iku gelombang telu iku. Nah, Air mana, Mbak?